Ada doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, namun terasa semakin berat di dada. Bukan karena doanya salah, bukan karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena doa itu lahir dari hati yang terlalu lelah menunggu, terlalu takut gagal, terlalu khawatir jika hidup tidak segera berubah. Tanpa kita sadari, kita sering berdoa sambil menahan napas, berdoa sambil berjaga, berdoa sambil siap jatuh jika hasilnya tidak sesuai harapan. Dan tubuh kita mendengarkan semua itu. Mungkin kamu mengenali doa seperti ini. Ya Tuhan, tolong aku sudah tidak kuat lagi. Kalimat ini jujur, sangat manusiawi. Namun jika diulang setiap hari dengan rasa panik, batinmu menangkap satu pesan tersembunyi. Aku sendirian dan hampir runtuh. Wah, doa ini tidak perlu dihapus. Ia hanya perlu dilembutkan agar tidak melukai hatimu sendiri. Pelan-pelan kalimat itu bisa berubah menjadi, ya Tuhan, aku lelah dan aku memilih bersandar kepadamu. Perhatikan perbedaannya. Yang pertama lahir dari ketakutan. Yang kedua lahir dari kepercayaan. Ada juga doa yang sering terucap seperti ini. Ya Tuhan, kalau ini tidak Engkau kabulkan, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tanpa sadar, kalimat ini menutup semua kemungkinan lain. Seolah hidup hanya punya satu pintu. Dan jika pintu itu tertutup, semuanya berakhir. Padahal Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Kalimat ini bisa diubah menjadi, ya Tuhan, aku belum memahami jalannya, tapi aku percaya Engkau sedang menuntunku. Di sini, doa berhenti menjadi ancaman batin dan mulai menjadi perjalanan kepercayaan. Sering pula doa terucap dengan nada perbandingan. Ya Tuhan, kenapa hidup orang lain terasa lebih mudah? Sedangkan aku selalu tertinggal. Doa seperti ini lahir dari luka yang dalam, dan luka perbandingan membuat hati semakin sempit. Pelan-pelan, kalimat ini bisa dialihkan menjadi, ya Tuhan, setiap jiwa berjalan dengan waktunya. Aku percaya waktuku tidak terlambat. Ini bukan kepasrahan kosong. Ini adalah ketenangan yang dewasa. Tarik napas lagi. Dan biarkan bahumu turun sedikit. Ada doa yang terdengar seperti ini. Ya Tuhan, aku takut jika ini gagal. Ketakutan ini nyata. Namun ketahuilah, ketakutan yang terus diulang akan direkam oleh pikiran dan tubuh sebagai sinyal bahaya. Kalimat ini bisa dilembutkan menjadi, ya Tuhan, aku masih belajar percaya. Meski rasa takut belum sepenuhnya pergi. Di sini, kamu tidak memaksa dirimu berani. Kamu mengizinkan dirimu bertumbuh. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Doa bukan tentang kalimat yang paling indah. Bukan tentang suara yang paling lirih. Bukan tentang seberapa sering diulang. Doa miskerlah keadaan hati saat kata-kata itu diucapkan. Ketika hatimu tegang, doa terasa seperti beban. Ketika hatimu mulai percaya, doa terasa seperti pulang. Sekarang, izinkan aku membimbingmu ke dalam doa yang lebih tenang. Ikuti di dalam hatimu, tanpa perlu terburu-buru. Ya Tuhan, aku menyerahkan hasilnya kepadamu, dan aku tetap berjalan setenang yang aku mampu. Biarkan kalimat ini turun perlahan, dari kepalamu ke dadamu. Rasakan bagaimana napasmu mulai lebih panjang, bagaimana dadamu terasa lebih lapang. Afirmasi ini boleh kamu dengarkan, tanpa perlu memaksanya benar. Aku boleh berharap tanpa mencengkeram. Aku boleh meminta tanpa menekan. Aku percaya bahwa yang datang padaku Tidak pernah salah waktu. Ulangi perlahan di dalam batinmu. Jika selama ini kamu berdoa sambil menggenggam hasil, malam ini kamu boleh membuka tanganmu. Jika selama ini kamu berdoa sambil berjaga sendirian, malam ini kamu boleh bersandar, karena Tuhan tidak meminta hatimu tegang agar didengar. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran dan kepercayaan. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Tarik napas perlahan, kali ini sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Dan saat kamu menghembuskannya, izinkan tubuhmu semakin tenggelam ke dalam rasa aman. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Doa tidak hanya didengar lewat kata-kata, tetapi lewat keadaan batin saat kata-kata itu diucapkan. Tubuhmu berbicara, pikiranmu berbicara, getaran hatimu berbicara, dan semuanya ikut berdoa bersamaan dengan bibirmu. Ketika kamu berdoa sambil cemas, batinmu sedang berkata, aku tidak aman. Ketika kamu berdoa sambil menuntut, batinmu sedang berkata, aku tidak percaya proses. Ketika kamu berdoa sambil takut ditinggalkan, batinmu sedang berkata, aku sendirian. Padahal, doa yang menguatkan lahir dari batin yang merasa disertai. Mungkin kamu pernah berdoa seperti ini, ya Tuhan, aku sudah berusaha. Tapi kenapa belum juga? Kalimat ini terdengar wajar, namun di baliknya sering tersembunyi
rasa kecewa yang belum diterima. Kalimat ini bisa kamu ubah menjadi, "Ya Tuhan, aku sudah berjalan sejauh yang aku mampu. Aku percaya Engkau melihat setiap langkahku." Perbedaannya halus, namun dampaknya besar. Yang satu penuh pertanyaan yang menguras, yang lain penuh pengakuan yang menenangkan. Ada doa lain yang sering terucap, "Ya Tuhan, aku mohon jangan ambil ini dariku." Doa ini lahir dari rasa takut kehilangan, dan ketakutan yang terus diulang, membuat hati selalu siaga, tidak pernah benar-benar hadir. Kalimat ini bisa dilembutkan menjadi, "Ya Tuhan, aku titipkan semua yang aku cintai kepadamu. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, tolong kuatkan hatiku untuk menerimanya." Di sini, doa berhenti menjadi permohonan panik dan berubah menjadi kepercayaan yang dewasa. Sekarang dengarkan ini dengan perlahan. Banyak orang mengira, berserah berarti berhenti berharap. Padahal berserah adalah berharap tanpa mencengkeram. Berserah bukan berarti pasif. Berserah berarti berjalan sambil meletakkan beban hasil di tangan yang lebih besar dari dirimu. Saat kamu berdoa dengan berserah, napasmu melambat, bahu tidak lagi terangkat, pikiran berhenti berlari ke masa depan, dan di titik itulah batin mulai reseptif. Sekarang, izinkan afirmasi ini masuk perlahan. Aku melakukan bagianku dengan sungguh-sungguh. Aku mempercayakan sisanya dengan tenang. Aku aman bahkan sebelum doaku terjawab. Ulangi di dalam hatimu, tanpa perlu memaksanya terasa benar. Biarkan ia bekerja, seperti air yang meresap ke tanah. Ada satu kebiasaan doa yang sering melemahkan hati tanpa disadari, yaitu mengulang doa lama dengan luka yang sama. Mengulang permintaan, tetapi tidak mengubah cara merasa, seolah-olah kita berharap hasil berbeda dari batin yang tetap terluka. Pelan-pelan, kamu boleh mengubahnya, bukan dengan kata-kata baru saja, tetapi dengan rasa yang baru. Contohnya, jika dulu kamu berdoa, "Ya Tuhan, sembuhkan aku dari masalah ini," kamu bisa mengubahnya menjadi, "Ya Tuhan, ajarkan aku tenang di tengah proses penyembuhan ini." Yang satu menunggu hasil, yang lain membangun kekuatan. Jika dulu kamu berdoa, "Ya Tuhan, cepatlah tolong aku," kamu bisa melembutkannya menjadi, "Ya Tuhan, temani aku selagi aku menunggu." Perhatikan bagaimana hatimu terasa lebih ditemani. Sekarang, tarik napas lagi dan hembuskan perlahan. Doa yang matang tidak selalu membuat hidup langsung mudah, tetapi selalu membuat hati lebih kuat. Dan hati yang kuat lebih mampu menerima jawaban Tuhan dalam bentuk apapun. Afirmasi ini boleh kamu dengarkan saat doa terasa berat. Aku tidak untuk 100%. Aku tidak perlu takut untuk didengar. Aku berjalan bersama Tuhan, bukan mengejarnya. Biarkan kalimat ini mengendap di dadamu. Jika selama ini kamu merasa doamu tidak bergerak, mungkin bukan doanya yang berhenti, mungkin hatimu yang terlalu tegang untuk menerima. Dan malam ini, kamu sedang belajar melembutkannya kembali. Tarik napas perlahan, lebih pelan dari sebelumnya. Dan saat kamu menghembuskannya, izinkan sesuatu di dalam dirimu akhirnya berhenti melawan. Ada satu tahap doa yang jarang dibicarakan, tahap di mana kata-kata mulai berkurang dan kepercayaan mulai mengambil alih. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk merapikan kalimat doa, tidak lagi menghitung berapa kali kamu meminta, tidak lagi membandingkan doamu dengan doa orang lain. Di titik ini, kamu hanya hadir. Banyak orang mengira doa yang terkabul adalah doa yang hasilnya sesuai harapan. Padahal seringkali, doa yang paling dikabulkan adalah doa yang mengubah siapa dirimu. Saat menunggu, mengubahmu menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih percaya. Dan perubahan itu adalah jawaban yang sering terlewatkan. Mungkin kamu pernah berdoa seperti ini, "Ya Tuhan, aku tidak mengerti. Kenapa hidupku harus melalui ini?" Kalimat ini lahir dari kebingungan yang dalam, dan kebingungan itu wajar. Namun kalimat ini bisa dilembutkan menjadi, "Ya Tuhan, aku belum memahami maknanya, tapi aku percaya Engkau tidak salah menempatkanku." Di sini, kamu berhenti menuntut penjelasan dan mulai membangun kepercayaan. Ada doa yang lahir dari kelelahan panjang. "Ya Tuhan, aku capek terus berharap." Doa ini jujur, dan kejujuran seperti ini tidak pernah ditolak. Namun ia bisa diubah menjadi, "Ya Tuhan, aku lelah, maka aku memilih beristirahat di dalam kepercayaan kepadamu." Rasakan bagaimana kata kau beristirahat memberi ruang bernapas di hatimu. Sekarang, izinkan aku mengajakmu ke dalam penyerahan yang lebih dalam.
Bukan penyerahan karena putus asa, melainkan penyerahan karena sadar bahwa kamu sudah berjalan sejauh yang kamu mampu. Ikuti afirmasi ini perlahan dengan napasmu. Aku melakukan bagianku hari ini. Aku melepaskan sisanya dengan tenang. Apapun yang datang, aku memilih menerimanya dengan hati yang lapang. Biarkan kata-kata ini turun ke tubuhmu, bukan hanya ke pikiranmu. Di titik ini, doa tidak lagi terasa seperti permintaan. Ia terasa seperti percakapan yang sunyi, seperti duduk di samping seseorang yang kamu percaya sepenuhnya. Dan dalam keheningan itu, kamu tidak merasa sendirian. Sekarang dengarkan ini dengan lembut. Tuhan tidak menunggu doamu sempurna, tidak menunggu hatimu selalu kuat. Yang didengar adalah kejujuranmu, kesediaanmu untuk percaya, bahkan saat kamu belum melihat hasilnya. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Jika selama ini kamu berdoa sambil memegang masa depan dengan erat, malam ini kamu boleh meletakkannya. Jika selama ini kamu berdoa sambil menahan air mata sendirian, malam ini kamu boleh merasa ditemani. Karena doa yang paling dalam bukan doa yang paling keras, melainkan doa yang paling tenang. Sekarang, biarkan afirmasi terakhir ini menutup ruang batinmu dengan damai. Aku aman di dalam rencana Tuhan. Aku tenang di dalam proses hidupku. Aku percaya. Meski belum semua terlihat jelas, ulangi sekali lagi di dalam hatimu dan biarkan napasmu mengalir alami. Tarik napas terakhir, perlahan, dan hembuskan. Jika narasi ini menemani doamu hari ini, kamu boleh kembali kapanpun saat hatimu terasa berat atau doamu terasa melelahkan. Dan jika kamu ingin terus ditemani oleh ruang hening seperti ini, kamu bisa berlangganan channel Nafas Baru sebagai pengingat lembut bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Bagikan konten ini kepada siapapun yang sedang berdoa dengan hati lelah agar mereka tahu mereka juga tidak sendiri. Sampai bertemu di ruang napas berikutnya. Tenanglah, doamu sedang berjalan menuju waktunya.